kan untuk mengetahui kejadian di hari itu, hari Rabu itu tepatnya, Abang pernah dapat hasil CCTV nggak? Ya, menurut informasi ya mungkin bisa didalami ke RSUD bahwa CCTV yang disampaikan tidak berfungsi, tapi kita tidak terputus di sana. Karena masih banyak bukti atau penjelasan atau informasi selain CCTV itu yang betul-betul kuat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam program wawancara eksklusif. Di setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi siang hari ini, saya akan coba menarik kesimpulan dari hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Di hadapan kita telah hadir narasumber yang luar biasa ya. Ada Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan NTB, ada Bang Ari Wiguna. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Di kertas Abang itu yang ditunggu-tunggu sama orang di sini kan? Publik menunggu. Bang, kalau boleh kita dibagikan informasi seputar hasil investigasi ya, investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman terkait kasus meninggalnya balita yang berusia 4 bulan di rumah sakit. Kita juga belum tahu nih Bang, rumah sakit Praya atau rumah sakit RSCM yang dimaksud. Nah, hasil investigasi Abang sebenarnya seperti apa Bang? Baik, sebelum masuk ke sana, mungkin saya menjelaskan dulu ya, latar belakang Ombudsman masuk di kasus tadi bayi yang diduga ditolak pelayanannya. Ya, pertama terkait dengan pelayanan kesehatan, kan ini pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang memang harus menjadi perhatian kita, termasuk juga Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Kemudian yang kedua, kami melihat permasalahan ini kan sudah viral, sudah dimuat di media, termasuk di media online, artinya menjadi perhatian publik. Betul. Yang ketiga, atensi kita terhadap pelayanan kesehatan untuk bayi dan ibu. Karena apa? Karena angka kematian ibu dan bayi di NTB kita lihat dari data memang lumayan tinggi, apalagi misalnya Lombok Tengah ini posisi nomor urut kedua. Urut kedua ya. Di tahun 2021 angka kematian bayi kalau tidak salah sekitar 190-an. Dari bayi baru lahir, bayi, kemudian balita, sehingga Ombudsman berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 37 2008 melakukan serangkaian kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri untuk melihat apakah ada permasalahan atau pelayanan yang memang tadi ada tindakan maladministrasinya atau tidak. Nah, investigasi ini kami mulai hari Senin karena kami lihat pemberitaannya hari Sabtu ramai. Hari Senin kami mulai sampai dengan hari Jumat, dan kami sesuai dengan prinsip Ombudsman imparsial, kami tidak boleh memihak, sehingga kami menggali semua informasi, data, penjelasan ke seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga korban, ibu korban, bahkan nenek si bayi ini kami minta penjelasan. Kemudian dari pihak RSCM juga kami minta penjelasan seperti apa, termasuk dari pihak RSUD Praya, termasuk di dalamnya para tenaga medis yang bertugas di sana, sehingga kami mendapatkan penjelasan dan informasi, termasuk data-data yang betul-betul lengkap begitu. Itu awal kami melakukan investigasi. Hasilnya apa Bang setelah investigasi? Hasilnya dari semingguan itu, kebetulan tadi kami menyampaikan temuan kepada Pemda, yang kita lihat Pemda juga punya niat yang sama, bagaimana kita sama-sama memperbaiki pelayanan
rumah sakit Praya, khususnya pelayanan gawat daruratan, apalagi berkaitan dengan bayi. Beberapa catatan yang kami sampaikan tadi, seperti misalnya yang pertama terkait dengan kondisi fasilitas di UGD pada saat itu kan penuh ya. Jadi 25 bed yang tersedia itu terpakai, termasuk oksigen karena oksigennya sentral jadi terpakai. Kemudian untuk oksigen transport atau mobile ini hanya ada satu dan itu terpakai. Nah, kondisi pasien ini kan untuk bantuan hidup dasarnya memerlukan penanganan oksigen. Jadi harus ada bantuan hidup dasar yang diberikan, di situ oksigen. Nah, di sini kita lihat, wah ini kalau kondisi penuh bisa pelayanannya mungkin tidak maksimal, kan begitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada catatan medis, rekam medis pasien ini, begitu. Karena kami masuk dalam konteks ranah administrasi, kan. Setiap tindakan yang dilakukan maka harus ada mekanisme administrasinya. Gitu. Kami tidak masuk di konteks bahwa ini debatnya ditangani atau tidak. Nah, setiap misalnya kalaupun ada penanganan, ya harus ada catatan medis. Ya, tapi tidak ditemukan. Rekam medis itu tidak ada. Artinya tidak ditangani. Tidak dibuat. Secara administrasi loh. Tapi tidak ditangani kan biasanya harus. Secara administrasi itu tidak ada. Artinya secara administrasi kita tidak bisa melihat riwayat penanganannya seperti apa. Karena tidak ada itu ya. Betul. Nah, kalau itu ada sebenarnya bisa kita lihat riwayatnya, dia datang jam berapa, kemudian penanganannya apa saja, siapa yang menangani akan kelihatan. Saya potong Bang. Kenapa pihak rumah sakit tidak membuat riwayat itu, Bang? Mungkin sudah dijelaskan di pihak rumah sakit bahwa ini untuk betul-betul memberikan penanganan yang cepat, sehingga mereka langsung menyarankan ke rumah sakit lain untuk mendapatkan tadi bantuan hidup dasar itu. Nah, itu nanti yang kita bahas di poin yang ketiga. Lanjut. Setelah rekam medis tidak ada, kemudian ringkasan pulang pun tidak ada di sana. Ringkasan dia pergi di situ. Kenapa dia harus pergi dari rumah sakit itu? Karena harus jelas juga. Ringkasan pulangnya jam berapa dia pergi segala macam kan seperti apa. Kemudian yang ketiga itu mekanisme saran mengarahkan ke rumah sakit lain itu tidak dikenal dalam sistem rujukan atau pelayanan gawat daruratan yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi hanya ada dua pilihannya. Yang pertama menangani di rumah sakit, walaupun kondisi penuh ada alternatif di ruangan lain atau tempat lain yang tersedia fasilitas bantuan hidup dasar seperti oksigen. Misalnya di ruang rawat inap, bahkan di ambulan ada opsi ambulan gawat darurat di sana kan, ada fasilitas di sana. Itu yang pertama alternatif. Yang kedua, dia harus merujuk. Karena di Permenkes jelas ketika sudah misalnya rumah sakit tidak dapat menangani baik dari segi fasilitas maupun misalnya SDM, maka dia harus melakukan rujuk dan menggunakan mobil ambulan. Merujuk, baik secara vertikal maupun horizontal. Merujuk vertikal ini merujuk ke tipe yang lebih tinggi dari rumah sakit yang merujuk. Misalnya rumah sakit Praya C, maka dia merujuk ke B, itu rujukan vertikal. Rujukan horizontal ya merujuk ke sesama kelasnya. Ataupun misalnya kondisi yang karena kondisi atau hal tertentu dia merujuk misalnya di rumah sakit yang lebih rendah kelasnya daripada rumah sakit Praya, maka harus ada argumentasinya kenapa dia merujuk ke sana. Hanya dua, tidak ada menyarankan. Kemudian temuan kita keempat, bahwa SOP yang ada di IGD RSUD Praya ini tidak sesuai dengan SOP terkait dengan sistem rujukan. Baik Bang, untuk poin keempat Bang, coba bisa kembali dijelaskan kepada kita. Di poin keempat ini temuan kita bahwa ada SOP di IGD RSUD Praya ini yang tidak sesuai dengan Permenkes. Jadi di SOP ini menjelaskan bahwa ketika full bed
maka itu dapat menyarankan Untuk rumah sakit lain. untuk rumah sakit lain yang masih ada fasilitasnya. Sedangkan SOP ini mengacu kepada Permenkes yang berkaitan tentang sistem rujukan. Oke. Jadi di Permenkes tidak ada mengatur tentang menyarankan. Apa bunyinya Permenkes? Di sana merujuk baik secara vertikal maupun horizontal di sana. Sehingga apa yang dilakukan untuk menyarankan itu tidak dikenal dalam sistem rujukan. Intinya itu di poin keempat. Sehingga apa SOP ini yang perlu dibenahi, dievaluasi. Hasil investigasi Abang, SOP yang digunakan pihak rumah sakit Praya itu apa? Kan itu diklaim sebagai salah satu standar. Saya kira layanan. begini, setiap SOP itu maka harus memiliki acuan dasarnya. Tidak ujuk-ujuk terbit tanpa dasar. Sehingga apa SOP ini kan teknis. Teknis turunan dari misalnya tadi peraturan Menteri Kesehatan sampai ke tataran SOP. Maka dia tidak boleh bertentangan. Prinsipnya seperti itu. Setiap SOP atau aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dari induk sampai Dan itu berlaku universal. Di mana-mana rumah sakit maka SOP-nya harus mengikuti Permenkes. Oke, yang menarik Bang, itu SOP yang digunakan RSUD Praya itu SOP dari mana Bang? Dasar? Ya SOP yang mereka buat, yang kita baca bahwa itu merujuk kepada Permenkes tadi. Sedang Permenkes itu tidak ada sama sekali pasal yang mengatur tentang ketika full bed, kemudian tenaga medis dapat menyarankan mencari rumah sakit lain. Tidak ada dikenal di situ. Berarti jadi pilihannya tadi kalau dia merujuk maka SOP-nya harus mengikuti sistem rujukan yang ada di Permenkes. Berarti ini Bang, kita coba luruskan lagi. Berarti coba kita ceritakan ke masyarakat yang lebih awam lagi ya soal sedikit bahasa yang kita gunakan. Berarti begitu masuk balita ini dan orang tuanya tidak dilayani. Bisa ibaratnya begini, ibaratnya Mas Diki. Mas Diki mau nyari rokok ke warung. Oh, enggak ada rokok habis, cari tempat lain. Nah, tidak seperti itu pelayanan kesehatan. Tapi yang digunakan di RSUD Praya begitu? Yang digunakan di RSUD Praya ini artinya tidak mengacu ke Permenkes itu. Tapi hampir seperti itulah. Iya, ilustrasi yang ilustrasinya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Berarti betul yang disampaikan oleh ibu dari balita ini bahwa sampai di sana bahasa mereka ditolak. Silahkan itu apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau kami versinya secara administratif tidak ada riwayat dia ditangani. Artinya tidak ditangani. Tidak ada catatan secara administratif tidak ditangani. Bang. Baik Bang, di RSUD Praya siapa saja yang Abang sudah periksa? Atau investigasi dengan siapa? Sudah minta penjelasan ke manajemen, kemudian ke seluruh tenaga medis yang bertugas pada saat itu. Begitu. Jadi sebenarnya yang kami lihat, kita harus melihat di konteks pelayanan gawat darurat secara menyeluruh. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama untuk perbaikan ke depannya. Begitu. Sehingga inilah yang kami sampaikan ke Pemda melalui Pak Wabub yang luar biasa tanggapannya, sangat responsif dan memang betul-betul kita bersama-sama untuk memperbaiki pelayanan yang ada di rumah sakit ini, khususnya pelayanan gawat daruratan, agar tidak terulang kasus-kasus yang serupa. Begitu. Bang, investigasi di internal rumah sakit RSUD Praya ini berapa lama Bang kalau Ombudsman kemarin? Kami kemarin itu 3 hari. 3 hari? Ya. Itu apa aja kegiatannya di sana? 3 hari kita minta penjelasan dari seluruh pihak, termasuk tenaga medis, baik perawat maupun dokter. Berapa orang perawat? Itu banyak itu, kami tidak bisa hitung, termasuk security juga kita minta penjelasan. Kemudian kami meminta dokumen, kami pelajari semua dokumen yang berkaitan dengan itu, termasuk SOP, termasuk kompetensi perawat, kompetensi dokternya di sana, termasuk surat tugas dia yang ditugaskan di unit gawat darurat, itu juga kami pelajari sehingga betul-betul kami mendapatkan data penjelasan yang lengkap sehingga penilaian atau hasil investigasi kami betul-betul kami upayakan objektif.
begitu. Kami tidak membela siapa-siapa, ya. Oke. Kepentingan kita bagaimana memastikan bahwa rumah sakit ini memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, bukan berdasarkan kebiasaan apalagi selera. Selera. Iya. Oke Bang, yang menarik ini soal mungkin bagaimana teman-teman ombudsman mencari bukti. Ya contoh misalnya Bang, kita kan untuk mengetahui kejadian di hari itu, hari Rabu itu tepatnya, Abang pernah dapat hasil CCTV nggak? Ya menurut informasi ya mungkin bisa didalami ke RSUD bahwa CCTV yang disampaikan tidak berfungsi, tapi kita tidak terputus di sana. Oke. Karena masih banyak bukti atau penjelasan atau informasi selain CCTV itu yang betul-betul kuat, yang bisa kita jadikan acuan, sehingga ada berapa temuan yang kami catat di situ. Kalau CCTV-nya sejak kapan rusak? Kalau pengakuan Itu kami tidak mendapatkan informasi jelas. Yang jelas kami sudah menanyakan CCTV di IGD bagaimana, yang disampaikan rusak. Oke, kami tidak terfokus di sana. Oke. Masih ada cara lain untuk kita melihat, memastikan bahwa pelayanan gawat darurat ini ada temuan atau tidak, begitu. Ya. Bang, yang menarik, pengakuan dari orang tua ya almarhum kepada teman-teman ombudsman seperti apa? Apakah sama nggak pengakuan dengan kita? Saya kira ada perbedaan, terutama di kronologi ya. Perbedaan kronologi yang disampaikan oleh orang tua, kemudian oleh pihak rumah sakit. Nah, kenapa kami perlu meminta seluruh pihak, tidak kita langsung ke rumah sakit atau ke hanya orang tua? Agar kita bisa mempelajari dengan dokumen-dokumen yang ada, mana nih kira-kira kronologi yang sebenarnya, begitu kan? Jauh bertentangan, Bang. Saya kira begini, ketika rekam medis itu tidak ada, maka kita tidak bisa melihat riwayat kedatangan pasien itu, kan? Artinya dasar kronologi dari pihak RSUD itu sulit gitu Bang, membuktikan bahwa memang tidak ada dasar dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tenaga medis. Sesuai nggak penyampaian teman-teman tenaga medis di sana dengan kronologi yang disampaikan oleh keluarga korban? Ada yang ketemu, ada yang jauh, ada yang tidak. Misalnya ada dua. Pertama, persoalan menangani atau tidak, kan begitu kan? Nah, masyarakat atau orang tua bilang tidak mendapatkan penanganan. Rumah sakit. Nah, ini kami di tengah berdiri di sini untuk melihat bahwa ini penanganannya seperti apa, kan begitu kan? Betul. Sehingga apa? Acuannya apa ya? Satu-satunya acuan kita melihat penanganannya, kemudian seperti apa penanganannya, maka acuannya adalah tadi riwayat yang ada di rekam medis. Sehingga perlu sebenarnya kenapa di Permenkes itu diwajibkan untuk rekam medis itu. Artinya tidak, kalau pengakuan dari pihak rumah sakit ditangani? Pengakuan dari rumah sakit ditangani dengan mekanisme medis yang dijelaskan oleh mereka. Sesuai SOP-nya mereka? Iya, berdasarkan SOP, tapi tidak didukung dengan bukti administratif. Rekam medis yang dimaksud? Iya. Bang, berarti kalau pengakuan ibu dan pihak rumah sakit jauh berbeda ya? Ya enggak ketemu, karena di awal kan debatnya di sana kan. Ya sehingga kita tidak terpancing di debat itu, ya tentu kami akan mencari penjelasan serta bukti nih, mana yang lebih kuat kan. Di luar bukti Bang, kan rekam medis nggak ada, CCTV nggak ada, pengakuan pihak rumah sakit kepada Abang ditangani atau tidak Bang? Menangani. Seperti apa penanganan mereka? Ya ada, itu istilah medis, saya enggak terlalu. Ada upaya nggak? Masuk di sana, yang jelas di sana disampaikan bahwa ada penanganan melihat kondisi bayi, bahkan di keterangan dari perawat itu sempat bajunya dibuka untuk dilihat kondisi, sehingga disimpulkan maka bayi ini membutuhkan oksigen. Begitu. Nah, artinya ini kan pemahaman penanganan antara masyarakat dengan medis ini pasti tidak ketemu. Karena pertama, tenaga medis punya tanda kutip mekanisme medis ya, yang masyarakat mungkin tidak paham, termasuk kami pun tidak akan paham terkait dengan penanganan A, B, C, D, begitu kan. Sehingga kami tidak masuk di posisi itu. Nah, kami masuk ketika ada penanganan apa nih, bukti administratifnya. Nah, begitu kan. Karena apa? Kita mengacu tentang mekanisme yang ada. Setiap penanganan wajib ada
catatan medis, rekam medis. Oke. Baik, Bang. Sekarang kan teman-teman ombudsman sudah selesai melakukan investigasi dan membawa hasil ya, Bang ya. Termasuk kertas putih itu yang bahaya itu, Bang. Apa langkah selanjutnya ombudsman? Kami tadi sudah koordinasi dengan baik dengan Pemda melalui Wakil Bupati. Responnya luar biasa. Artinya tadi kita mengantar, kita menyampaikan catatan-catatan kita, temuan-temuan kita, untuk kita kira-kira ke depan ini seperti apa. Nah, rencana kami akan menuntaskan LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan, yang nantinya kami akan sampaikan ke Bupati atau Pemda, termasuk mungkin Wakil Bupati,